Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini dalam ibadah kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Biarlah kita semua boleh diberkati melalui ibadah pada pagi hari ini, dan Roh Kudus dicurahkan kepada kita, memenuhi setiap hati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita. Kita mohon Allah Roh Kudus yang kita butuhkan di dalam hidup ini boleh memenuhi hati kita, mengurapi kita. Terima kasih. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami mohon pada hari Pentakosta ini, peringatan hari Pentakosta ini Tuhan, kami mau Roh Kudus memenuhi hati kami. Kami berdoa ya Tuhan, supaya setiap kami dilawat oleh Tuhan, dilawat oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami, bekerja di dalam ibadah pada pagi hari ini, mengurapi baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Cahyadi Chandra, juga pemimpin pujian Ibu Sinmei, para pemain musik, dan kami semua Tuhan boleh dilawat oleh Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami membesarkan nama-Mu, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua berkata amin. Kita mendengar hadirat Tuhan, kuasanya menjamah setiap hidup kita. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil.
bersyukur, Roh yang kudus menjamah kami. Haleluya. Kami terima lawatanmu, kami terima jamahanmu, Roh Kudus. Haleluya. Kami bersyukur, angkat pujian bagi Raja kami, Engkau Yesus Raja, Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Sungguh bagimu, sembah bagimu, karena mengaku pujian kami. Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan hanya bagi Engkau Yesus, Raja kami. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat. Bersyukur kami diberikan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Roh-Mu yang kudus yang sungguh menjadi penolong bagi setiap kami. Kami senantiasa membutuhkan kuasa Roh-Mu yang kudus, Tuhan. Tetap tinggal di dalam hidup kami, menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang membangkitkan kami untuk terus setia di dalam Engkau, Tuhan. Untuk terus setia, Tuhan, memegang segala kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, bekerjalah Roh Kudus tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan bersama. Amin. Shalom, Bapak Ibu kasih Tuhan. Bersyukur Allah kita luar biasa. Amin. Shalom juga buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online. Kita percaya hari ini Pentakosta, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, kita akan tetap bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Roh Kudus, Roh Allah bakar hati dan hidup kita. Haleluya. Amin. Mari terima lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Masuk di dalam pencakatan kita. Haleluya. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Aku jadi kota persembahan.
bersyukur Bapak Ibu Saudara ya, bukan hanya saat ini kita menerima lawatan Tuhan, tapi untuk seterusnya, bahkan sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita mau terus berjalan bersama Roh Kudus-Nya. Amin. Biarlah kita senantiasa haus dan rindu kuasa-Nya terus bekerja di dalam hidup kita. Kami haus dan rindu akan Engkau ya Roh Kudus. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tanah ini ya Allah. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Terima kasih Bapa. Kau sungguh Tuhan Allah yang luar biasa. Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang berkuasa. Kami mau bawa hidup kami Tuhan terus masuk di dalam rencana-Mu lebih dalam lagi. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk pribadi Roh Kudus yang selalu setia menuntun kami. Kami rindukan Roh-Mu bekerja lebih lagi. Kami mau persiapkan hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Kau menjamah setiap hati kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
di sorga, kami bersyukur karena lewat Kristus mati dan bangkit untuk kami, maka Roh-Mu yang kudus, Roh Kudus itu sendiri boleh masuk dalam kedalaman batin kami yang terdalam. Kami bersyukur karena kami boleh ciptakan ada roh, sehingga antara roh Allah dan roh kami Tuhan bisa menyatu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dibangkitkan Tuhan. Terkadang roh kami suam, terkadang roh kami mundur, roh kami mati, padam. Roh Kudus yang ada dalam kami Tuhan bisa menghidupkan kembali. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas pengertian ini. Karena Kristus mati dan bangkit, maka kami dikuduskan, sehingga roh yang kudus bisa masuk dan berdiam di dalam roh kami. Kami bersyukur Tuhan. Jamah kami supaya kami boleh menjadi gereja yang hidup, gereja yang dibakar kembali oleh api Roh Kudus, gereja yang boleh dihidupkan kembali dengan firman-Mu Tuhan. Dan gereja boleh benar-benar Tuhan, bukan hanya di dalam gereja, tapi di luar gereja kami juga boleh berkobar-kobar untuk bangkit melayani Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kuduskan hamba-Mu, kuduskan setiap kami, supaya kami boleh mendapat kekuatan baru dalam firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, sekarang kehidupan lebih santai karena Jokowi ngomong itu presiden menentukan nggak usah pakai masker, tapi dia ngomong besoknya yang lansia tetap pakai. Ya, tapi saya pikir kita nggak bisa mengabaikan juga, tetap masker tetap pakai. Karena apa? Kita juga jadi bersih, benar nggak? Ya, kita kan kemana-mana kotor. Saya sebelum memang wajib masker, saya kemana-mana pakai motor itu pasti pakai masker. Ya, karena sekarang juga polusinya begitu kuat. Ya, banyak virus, nggak tahu virus apa. Ya, jadi kadang-kadang kita perlu jaga diri. Nah, hari ini kita akan pikirkan tentang tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ya, kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ayat ke-11. Kita baca dulu ayat 1 dan 2. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 1 dan 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Beberapa tahun lalu saya belajar satu hal ya yang sangat penting. Kenapa Roh Kudus bisa masuk dalam kehidupan kita? Itu karena ada karya Kristus dalam kehidupan kita. Dia mati, dia bangkit. Kalau kita tidak mati bersama dengan Kristus, kalau tidak ada kayu salib, kalau Yesus tidak disalibkan, kita tidak mungkin menjadi manusia baru. Wah, lagi saya merenungkan ini, saudara, itu sangat penting. Ya, Yesus datang, dia mati dulu di atas kayu salib. Jadi Roh yang kudus itu nggak mungkin masuk dalam hidup kita sebelum kita dikuduskan di dalam darah Yesus. Mau saudara hebat gimana, itu nggak mungkin masuk. Tapi ketika kita ada di dalam Kristus, dia sudah mati, lalu dia bangkit, kita percaya Tuhan Yesus masuk dalam hidup saya orang berdosa. Nah, ketika Yesus masuk dalam hidup kita, itu daging kita sudah disalibkan. Nah, Yesus ngomong, tunggu dulu, kamu jangan pergi kemana-mana sampai kamu diperlengkapi oleh kuasa yang maha tinggi. Ya, setelah itu mereka tunggu, lalu Roh Kudus dicurahkan dan Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Ya, nanti kita mau jelaskan tentang perbedaan PL sama PB, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam hal Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, kita masuk dulu dalam pengertian. Ya, pengertian Pentakosta di sini ketika tiba hari Pentakosta ayat pertama. Ya, pengertiannya apa? Hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi itu adalah hari raya 7 minggu. Ya, di dalam Ulangan 16 ayat 10 yang disebut hari raya menuai. Jadi saudara perhatikan, hari Pentakosta bukan hanya pencurahan Roh Kudus,
Tapi saat itu Tuhan sedang mau menuai jiwa-jiwa. Saya mau tanya, saudara selama jadi orang Kristen pernah nggak bawa satu jiwa? Siapa yang satu? Halo? Ada? Puji Tuhan. Ada? Kenapa nggak pernah bawa jiwa satu? Saya beberapa minggu atau bulan atau mungkin hampir setengah tahun ini saya memikirkan ketika orang balik ke sorga, sebenarnya Tuhan nanya apa? Bekal apa yang kita bawa? Halo? Bekal apa yang kita bawa? Uang? Materi? Enggak. Itu semua tertinggal di bumi. Apa yang kita bawa? Jiwa. Perbuatan kasih. Ya. Saya kaya luar biasa, tapi kalau nggak pernah membantu orang, nggak pernah ada invest kekal, percuma. Jadi kalau saudara 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun jadi orang Kristen, tidak pernah bawa satu jiwa pun, berarti semua saudara itu yang nggak pernah bawa jiwa itu nol. Kenapa? Saudara pelayanan apa, semua persembahan, perpuluhan apa, nggak bawa hasil. Dan hari Pentakosta ada hari raya menuai. Ya, sehingga saudara salah satu hari raya orang Yahudi itu selain Paskah, selain juga itu apa, hari raya Pondok Daun, juga hari raya Pentakosta. Oh, itu hari raya Pentakosta mereka rayakan dengan luar biasa. Kenapa? Hari raya itu adalah hari raya menuai. Jadi mulai hari ini, setelah hari Pentakosta, saudara, saya yakin saudara ada Roh Kudus. Tapi kadang-kadang nggak diaktifkan dalam hidup kita. Jadi kadang-kadang dibiarkan suam. Ya. Nah, jadi saudara, Pentakosta adalah hari raya menuai. Jadi bukan sesuatu yang untuk rame-rame datang ke gereja, wah, rame-rame dengan luar biasa, tidak. Tapi Tuhan mau, ayo kita mulai bekerja, cari jiwa datang kepada Tuhan. Berkas penuaian pertama apa yang dipersembahkan kepada Allah, melambangkan apa? Kristus yang bangkit, dipersembahkan kepada Allah pada hari kebangkitan. Jadi berkas penuaian yang pertama apa? Ketika Yesus bangkit, itu ada persembahan yang luar biasa kepada Tuhan. Saudara tahu satu-satunya pribadi yang bawa semua tubuhnya, tulangnya, apa semua darahnya, dia bawa siapa? Yesus. Jadi kita nggak usah dengan perbuatan jasa-jasa kita tinggal minta, Tuhan Yesus tolong saya. Itu persembahan yang sudah dari Allah kembali kepada Allah. Berarti apa? Dia mempunyai satu korban yang sempurna di mana kita boleh menyembah Dia. Dipersembahkan. Jadi kita sebagai orang Kristen, perbuatan apa? Perbuatan adalah menunjukkan Yesus yang ada di dalam hidup saya melakukan untuk Yesus. Jadi perbuatan kita beda sama perbuatan agama lain. Agama lain, perbuatan apa? Untuk mencari keselamatan. Kita sudah ada keselamatan. Perbuatan apa? Untuk memuliakan Allah, Yesus Kristus di dalam hidup kita. Jadi terkadang kalau orang lagi susah, kita ternyata bisa senyum, bisa gembira, bisa begitu semangat, orang tertarik. Ya, kenapa kamu begitu luar biasa? Oh, ada Yesus. Jadi kalau Roh Kudus bekerja dalam batin kita, pasti sinar kehidupan kita berbeda. Ketika kita susah, tidak sesusah orang yang di luar Kristus. Karena apa? Ada Roh Kudus. Nah, jadi saudara sekalian, ya saya tidak sempat baca-baca ayatnya karena waktu. Pentakosta adalah, ini luar biasa, menikmati apa? Ayo baca. Menikmati, terus kekayaan berlimpah dari Kristus. Wah, luar biasa.
Jadi ketika Roh Kudus memenuhi kita, kita bisa menikmati apa? Kelimpahan Kristus. Ada orang kalau penuh Roh Kudus, bahasa roh, belum tentu dia penuh dengan Yesus. Benar nggak? Ya. Tapi di sini saudara, ketika orang mengalami hari Pentakosta, dia menikmati apa? Kelimpahan Kristus. Coba kita lihat di dalam Efesus 3 ayat 8, bisa dibuka? Efesus 3 ayat 8. Ini luar biasa. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Dia paling hina karena apa? Membunuh orang, ya, memenjarakan orang, mengejar-ngejar orang. Telah dianugerahkan apa? Kasih karunia ini. Ini kasih karunia. Untuk apa? Memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Orang Buddha, orang Hindu, orang ateis, ya, orang-orang yang di luar gereja, semua butuh siapa? Butuh Kristus yang kaya limpah. Nah sekarang masalahnya kenapa kita nggak memberitakan? Karena kita nggak mengalami kekayaan itu. Kalau kita mengalami kekayaan pada Kristus, kita akan salurkan itu. Jadi penginjilan artinya apa? Bukan kita menyampaikan ilmu pengetahuan kita tentang Kristus, bukan. Penginjilan itu apa? Saya mengalami Injil, saya mengalami Kristus, baru saya sampaikan kepada orang lain. Aduh, percaya Yesus nikmat. Beda sama orang belum percaya. Saya lihat YouTube, puluhan YouTube. Orang-orang yang murtadin yang percaya Yesus, dia sampai nangis. Aduh, dulu saya susah, dulu saya tertekan, dulu saya belum kenal Kristus itu nggak damai, dulu saya terlalu banyak ditekan. Kenapa Tuhan Yesus ngomong, marilah kepadaku semua orang letih lesu dan berbeban berat. Untuk siapa ini? Kalau kita lihat konteksnya keseluruhan di dalam Matius 11, itu ditujukan kepada orang-orang beragama. Saudara pikir orang-orang beragama di luar sana enak-enak? Enggak. Lagi zaman COVID 2020, ada berita itu di India buang semua patung-patungnya. Kenapa? Karena patung bocai, nggak ada artinya. Mereka buang. Dan saya juga nginjili kepada orang-orang yang nyembah berhala, ya. Sampai satu saat saya masuk ke satu rumah, ya, saya ketika cerita tentang kuasa Yesus, saya kerasa ada kekuatan roh jahat yang mereka gelisah. Saya sih nggak kerasa gimana. Saya bilang, ayo kita doa. Ya, setan-setannya udah mulai gelisah. Doa, saya patahkan. Nah, setelah amin, saya bilang itu benda-benda patung-patung di pintu, di atas, boleh nggak dibawa? Oh silahkan. Saya bongkar semua, ya, kecuali Hiolo karena ada mamahnya. Mamahnya 2 tahun nggak bangun-bangun, tidur di sana karena tiap hari hanya lihat makhluk hitam. Ketika dibongkar semuanya, itu si makhluknya hilang, si mamahnya udah bisa bangun jalan-jalan. Nah ini saudara kalian, ketika kita mengarayakan hari Pentakosta, artinya apa? Kita mengalami kekayaan Kristus. Nah gimana kita mengalami kekayaan Kristus? Tiap hari kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan. Lalu kita juga berdoa, puasa, ya. Lagi tanggal 1 sampai tanggal 3 saya ikut itu doa puasa Esther. Jadi hari Selasa tanggal 31 malam jam 8 udah nggak makan. Ya, saya makan terakhir bacang jam setengah 8 udah selesai. Terus doa di dekat gubernuran, doa untuk anaknya Ridwan Kamil. Setelah itu pulang, jam 12 baru tidur. Besoknya pagi-pagi udah merayakan itu hari lahirnya Pancasila, tanggal 1 Juni di Gedung Merdeka, ya, sama beberapa, sama ada Brigjen, ada Irjen itu. Terus udah beres-beres, saya langsung pergi ke Bogor dalam kondisi puasa. Buka-buka kapan? Hari Jumat jam 2 siang.
Kenapa? Pada saat masuk di dalam doa puasa Esther, ya, nggak ada sesuatu yang dibanggakan. Daging kita perlu dihancurin. Sehingga saudara sekalian, kita perlu sekali ngalami apa? Hari Pentakosta dalam hidup kita. Tadi dikatakan bakar kembali hati saya. Ya, saya seringkali saudara sekalian, ini firman Tuhan dibaca berulang-ulang. Lagi 20 saya baca mungkin 3 atau 4 kali firman. Lagi 2021 saya baca sampai 7 kali. Sampai sekarang terus baca. Puluhan pasal tiap hari. Kenapa saudara sekalian? Firman ini akan membakar hidup kita. Kenapa kita suam? Pertama, api Roh Kudus mulai redup. Kedua, kita nggak bergumul dengan Tuhan. Yang ketiga, yang bikin suap apa? Kita nggak pernah bersaksi kuasa Tuhan. Jadi kalau kita nggak pernah bersaksi tentang kuasa Tuhan, menginjili orang, saudara sekalian, kita suam. Saya bersyukur saudara sekalian ketika dalam kondisi datar-datar, tiba-tiba ada orang telepon, Pak, tuh itu butuh diinjili, Pak, itu butuh dilayani. Ya, orangnya gimana? Saya tahun ini, dari tahun lalu, itu ada orang Buddha, orang Katolik, ya, orang yang orang Muslim, itu dibaptis. Ada orang Katolik yang mau merit nanti tanggal besok, minggu depan merit. Ya, saya minta saya layani. Nah, si istrinya mau, tolong layani suami saya, calon suami saya. Nah, akhirnya boleh di Paskal 23 dari Jakarta datang. Awalnya diskusi, debat. Udah debat, saya buktikan satu persatu ya firman Tuhan. Akhirnya dia melemah dan dia katakan, boleh, saya udah siap untuk dibaptis. Saudara sekalian, pada saat kita hanya menerima firman dan nggak pernah nyampaikan firman pada orang lain, kita lama-lama suam. Saudara nggak usah bangga dengan udah jadi orang Kristen puluhan tahun, nggak perlu bangga. Yang penting apa? Kita lakukan firman. Jadi ketika kita kembali kepada Tuhan, apa yang kita bawa? Saya sharing dengan seseorang dia anaknya minta surat baptis, karena pernah saya baptis, tapi udah lama nggak dikasih surat baptis, jadi saya bikin kan. Terus saya ngobrol sama, saya bilang, dia tanya, apa yang kamu kerjakan sekarang? Oh, saya sedang merencanakan gereja rumah. Ya, jadi nanti saya injili. Jadi bukan perpindahan jemaat dari jemaat ke jemaat untuk ditarik, enggak. Saya nginjili, udah nginjili, dimuridkan, ngapain? Dia disuruh rumahnya dipakai untuk mengabarkan Injil. Saya bilang gini, kalau orang datang ke gereja, misalnya saudara datang ke gereja, misalnya udah 10 tahun, saudara keluar saja dari pintu, khotbah semua udah lupa. Kadang-kadang ayatnya juga lupa, kadang-kadang poinnya juga lupa, apalagi saudara nggak nyatet. Yang nyatet aja bisa lupa, apalagi saudara nggak nyatet, cuma dengar firman Tuhan. Berapa ratus khotbah yang saudara dengar. Jadi zaman sekarang adalah penting sekali masuk di dalam pemuridan. Terus teman saya, cengli juga katanya, ya. Jadi sekarang saya nginjili bukan langsung dibiarin, diantepin gitu. Injili langsung murid, setelah murid langsung utus, ya, jangan terlalu lama dimuridkan. Banyak orang KTB terus kelompok ketumbuh bersama berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi nggak pernah disuruh ngabarkan Injil. Nah, jadi saudara kalian, Pentakosta itu adalah
menikmati kekayaan Kristus, ya, kekayaan limpah dari Kristus di dalam apa? Kebangkitan dan kenaikannya. Yesus sudah bangkit, dia naik, dia mencurahkan apa? Roh Kudusnya 10 hari kemudian. Next. Nah, saya mau tekankan beberapa hal, ya. Menikmati kekayaan Kristus itu harus setiap hari, ya. Jadi jangan saudara merasa, aduh, kok saya suam, kok saya dingin, kok saya mandek. Masalahnya di mana? Saudara cari hamba Tuhan, cari KKR. Kalau saudara tidak ada persekutuan dengan Tuhan, saudara tetap akan mandek. Sehingga kekayaan Kristus perlu apa? Kita nikmati setiap hari. Ayo next. Nah, ada 3 hal, ya. Kenapa tanda-tanda orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, mereka semua mempersiapkan diri untuk apa? Lawatan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 13-14. Kisah Rasul 1 ayat 13-14. Ya. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Ini ruang atas bukan ruang yang sekali-kali dipakai. Ini rutin dipakai. Ketika Tuhan Yesus perjamuan kudus, dia juga pakai ruang atas. Ya, tempat mereka menumpang. Nah, berarti apa? Ini menjadi tempat yang biasa mereka pakai. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan ayo 14-nya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bagaimana mereka mempersiapkan, ya, itu PowerPoint-nya. Bagaimana mereka mempersiapkan lawatan Roh Kudus? Mereka di sana datang untuk apa? Berdoa. Gereja yang berdoa, biasa gereja akan mengalami kobaran api. Pribadi yang berdoa biasa pribadi yang semangat. Ya. Saudara tahu ketika Tuhan Yesus mengusir penjual-penjual dari bait Allah, ya, Tuhan Yesus ngomong apa? Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tapi kamu jadikan sarang penyamun. Kenapa sarang penyamun? Penyamun adalah tukang ngambil. Ya, banyak orang sekali mengambil kemuliaan Tuhan, ya, terus mengambil hak orang lain, ya, program orang lain diambil menjadi program dia. Oh, itu sarang penyamun. Dan kalau saudara perhatikan di akhir zaman ini, setan sedang bekerja luar biasa di dalam gereja. Ada orang punya karunia nabi, wah, orang nyembah-nyembah dia, harus lewat hamba Tuhan itu. Akhirnya apa? Hamba Tuhan itu sama dengan Tuhan. Ngeri. Ya. Kalau kita udah ngerti firman Tuhan, saudara sekalian, mau nabi, mau rasul, mau penginjil, mau pendeta, mau guru, biasa sama saja semua. Nggak ada yang lebih hebat. Hanya orang yang nggak ngerti firman Tuhan baru mengatakan, oh, nabi luar biasa, oh, rasul luar biasa. Suatu hari saya ada di gereja yang cukup gede lah di Bandung, ya. 2011 baru gereja itu bangun dengan mewah sekali. Terus di dalam persekutuan doa hanya setelah doa membangga-banggakan gereja. Wah, luar biasa ini. Saya langsung nyeletuk gini. Saya bilang, ini gereja mewah, tapi jangan dijadikan berhala. Semua pada diem.
Manusia jangan jadi berhala, jangan jadi pengganti Yesus. Yang paling utama di dalam gereja itu Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara sekalian di sini dikatakan ruang atas. Nah, semua bertekun. Perhatikan, sebelum kematian Yesus, ya mereka tertidur di Taman Getsemani. Mereka bertengkar mana yang lebih gede, siapa yang lebih unggul. Apakah Yohanes, apakah Petrus, apakah Yakobus? Oh, mereka sedang bersaing. Nggak heran kalau 1 Korintus pasal 1 itu bersaing satu kelompok dengan kelompok lain. Nah, jadi saudara sekalian, tapi setelah kebangkitan Yesus apa? Mereka terbeban untuk berdoa dan berdoa. Mereka udah pulang nih dari gunung, ya dari Bukit Zaitun mereka pulang, langsung pergi ke ruang atas. Berapa orang? Halo, berapa orang? 120 orang. Kumpul di sana, berdoa di sana, nangis di sana. Suasana jadi berubah. Jadi saudara, kalau kita ada suasana kebangkitan Yesus, doa kita menjadi doa yang berbeda. Jangan kita menjadi orang-orang Kristen yang hanya datang doa, sekedar doa terus pulang. Kalau kita ngerasain, aduh Yesus sudah bangkit, ya Tuhan berjanji Roh Kudus sebentar lagi akan dicurahkan, mereka kumpul bersama. Nah, di sini sehati sepikir. Gereja yang tidak sehati sepikir, banyak hal-hal negatif diomongin yang enggak, itu akan menjadi penghambat pertumbuhan. Di sini isi doa mereka sebenarnya apa? Amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi Tuhan Yesus ngomong, jangan kamu pergi dulu. Ya, jangan kamu pergi dulu sampai kamu diperlengkapi oleh kuasa yang maha tinggi. Ada orang lagi disuruh kabarkan Injil. Ayo kabarkan Injil. Oh nanti dulu, saya mau doa puasa dulu. Ada orang kerasukan setan. Oh tunggu dulu, saya mau doa puasa dulu. Kapan kita kerjanya? Roh Kudus sudah datang belum? Halo? Udah belum? Sudah datang. Ya. Jadi saudara, biasa orang yang jarang berdoa, ketika ada orang kerasukan setan, nanti saya doa dulu. Dia belum siap. Padahal kalau kita pagi doa, siang doa, malam doa, kita baca Alkitab, saya yakin ada orang kerasukan langsung pergi. Dulu kalau saya pelayanan, mau ngusir roh jahat atau pembersihan satu tempat, rombongan. Jadi kalau mau pergi ke satu tempat, telepon, ayo gimana? Sampai satu saat Tuhan ajar saya. Hari Minggu beberapa tahun lalu, ketika saya menguduskan satu hotel di ini, karena ada roh jahat, terus saya telepon, kok bisa ikut? Nggak bisa. Ci bisa ikut? Nggak bisa. Saya cuma sendirian. Tuhan ajar saya, jangan bergantung kepada hamba Tuhan, ya karena hamba Tuhan juga manusia. Bergantung kepada Roh Kudus, bergantung kepada Yesus, bergantung pada firman Tuhan. Saya pergi, saya bawa minyak urapan, saya pergi ngobrol-ngobrol, terus saya doa. Saya urapi semua, ya sampai dari kolam renang, sampai mesin, sampai ke atas, sampai ke tempat office, resepsionis. 2 bulan kemudian ada hamba Tuhan, ya yang punya karunia Nabi juga, dia bilang, saya tadi pagi bangun itu ada air terjun. Saya mau ketemu, saya mau doain suami istri mana yang punya hotel ini, langsung berdiri. Ya memang itu bareng sama saya di dalam pelayanan. Lalu berdiri dan dia katakan, hotel ini akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Wah, saya merinding. Ternyata bukan karena tim, bukan karena orang-orang yang hebat, bukan karena ada teman-teman yang punya karunia Nabi, karena memang salah satu teman saya bisa lihat, tapi karena ada Tuhan yang menyertai.
Ini penting sekali. Jadi saudara sekalian, di sini ya, pada saat ada orang yang perlu diinjili, pergi aja langsung. Nah, ketika Tuhan Yesus ngomong tanda-tanda ini menyertai orang percaya, saya mau tanya, karunia dulu atau kita pergi sambil karunia itu datang? Halo? Pergi. Karena apa? Roh Kudus sudah dicurahkan dengan luar biasa. Jadi saudara sekalian, di sini jelas sekali ya, ketika mereka berdoa hanya amanat agung dan pencurahan Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, mereka siap sekali. Luangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara ngomong, oh nggak ada waktu. Kalau saudara pergi ke pasar, olahraga berapa jam? Saya senang badminton. Ya dulu, sekarang udah nggak badminton. Sekali badminton bisa 4-5 jam. Belum ngobrolnya. Dulu saya senang lari pagi. Akhirnya Tuhan ngajar, kamu lari pagi dulu atau baca Alkitab dulu. Jadi saudara kalian, pada saat mereka sedang berdoa apa? Roh Kudus curahkan, Roh Kudus datang. Kami mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi antara penginjilan dan Roh Kudus itu sejalan. Jadi pada saat kita mau melayani Tuhan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Saudara nggak usah, Tuhan saya ada karunia ngusir setan nggak? Dulu saya nggak pernah tahu ketika saya di gereja yang saya layani, saya nggak pernah tahu gimana ngusir setan. Karena dulu saya paling takut dengan gelap, orang mati, ya saya paling takut. Tapi sekarang saudara sekalian, pergi ke hutan, pergi ke rumah, pergi ke pabrik yang konon ceritanya ada setannya, masuk ke dalam, ngurapi di sana. Kenapa? Karena saya yakin, ya ada satu teman, Pak Cahyadi jangan sendiri-sendiri pergi, ya harus ada teman. Saya bilang, dalam nama Yesus jutaan setan juga hancur. Jadi kita nggak percaya, bukan nggak butuh teman. Kalau nggak ada teman, ya masa kita demi nama Yesus setan nggak kalah? Demi nama Yesus jutaan setan mau apapun itu dihancurkan. Jadi yang pertama, tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus apa? Mereka siap berdoa. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus senantiasa pagi-pagi bangun, dia sudah buka Alkitab, dia mulai baca 2-3 pasal, ya, berlutut, serahin anak-anaknya, serahin cucu-cucunya, serahin tokonya, serahin semua yang dia kerjakan. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, saudara sekalian, ayo next. Di sini ada. Nah, di sini ya, pencurahan Roh Kudus. Ayo next. Nah, di sini tiba-tiba terdengar apa? Ya, bunyi suara. Nah, saya mau tekankan sedikit ya. Ini memenuhi seluruh rumah itu, memenuhi itu plero. Memenuhi artinya apa? Secara batin. Ya. Nah, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tapi ini di satu tempat untuk apa? Mereka menerima Roh Kudus. Setelah mereka menerima Roh Kudus, coba buka Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, itu dunamis, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, ya, di Yerusalem, di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi.
pekerjaan yang begitu besar, ya, sampai mencakup seluruh dunia, butuh apa? Butuh Roh Kudus. Jadi saudara, mereka kumpul di satu tempat 120 orang. Tapi setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, itu pintu dibuka. Karena mereka tadinya ketakutan, pintu dibuka, mereka pergi keluar, lalu mereka berbahasa glosolalia, berbahasa lidah. Nah, pada saat berbahasa lidah, apa yang mereka katakan? Tentang kebesaran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, glosolalia di sini adalah apa? Bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh orang lain. Ya, jadi, nah ini di satu tempat sebelum mereka penuh dengan Roh Kudus. Tapi setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, ayo pergi keluar Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Apa bedanya Babel sama ini Pak, sama Yerusalem saat itu? Babel itu dari berbagai macam itu kumpul jadi satu. Ya, Tuhan nggak mau dipecahin dengan bahasa. Ya, nah apa bedanya bahasa lidah pada zaman Yerusalem dengan Babel? Kalau Babel itu macam-macam bahasa, itu memecah belah, semua terpisah. Tapi kalau di dalam Roh Kudus, glosolalia, itu di dalam perbedaan bahasa mereka bisa bersatu. Jadi orang-orang dipenuhi Roh Kudus pasti bisa bersatu satu dengan yang lain. Kalau misalnya masih curiga, masih nggak bisa bersatu dengan orang lain, perlu diragukan apakah dia benar-benar penuh dengan Roh Kudus. Ya, next. Ya, ini penuh dengan Roh Kudus, semua orang dapat. Ya, ayo next. Nah, yang kedua apa? Mereka semua dipenuhi oleh lidah-lidah api. Jadi lidah-lidah di sini adalah seperti api. Ya, lidah api. Jadi Roh Kudus mampu berbicara kepada semua orang. Jadi api di sini apa? Membakar dan menyucikan, mendorong mereka dalam pergerakan penginjilan dibutuhkan oleh kita. Nah, ini beda sama baptisan api di dalam Matius 3 ayat 11. Ya, di sana ada 3 macam baptisan, baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Hati-hati, jangan minta baptisan api di dalam Matius 3 ayat 11. Karena apa? Itu ada baptisan penghakiman. Kalau orang tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada baptisan Roh Kudus, tidak percaya kepada baptisan air, hasilnya apa? Akan dibaptis oleh api. Nah, Matius 3 ayat 11 itu ketika dikutip oleh itu Dr. Lukas di dalam Kisah Rasul 1 ayat 5, itu nggak ada apinya. Karena api di sana beda sama api di dalam Kisah Rasul pasal 2. Api di dalam pasal 2 itu adalah api pergerakan, api daripada Roh Kudus. Ya, bahkan mulut kita penuh dengan kuasa. Jadi hati-hati orang yang dipenuhi Roh Kudus, hati-hati dalam berbicara. Istri ngutuk suami, suami ngutuk istri, orang tua ngutuk anak. Aduh, ngeri sekali. Ya, karena kita ada kuasa. Nah, jadi saudara sekalian, di sini hinggap, kata kerjanya apa? Berbentuk tunggal, menunjukkan apa? Bahwa satu lidah hinggap pada diri mereka masing-masing. Jadi saudara jangan iri, oh dia dipenuhi, saya enggak. Semua kebagian, 120 orang, semua kebagian. Ketika orang ini pergi keluar lalu tumpang tangan kepada orang lain juga kebagian. Betapa hebatnya Roh Kudus. Ayo next. Nah, ini ya, semua kebagian. Ya, api-api itu kebagian dalam kehidupan kita. Jadi saudara sekarang berdoa, Tuhan, api yang sama yang turun kepada para rasul saat ini turun kepada saya. Saya yakin kalau saudara berdoa seperti itu, gereja mulai minggu depan akan berubah. Saudara pergerakannya, wah, ibadah semangat, nyanyi semangat, terus apalagi pelayanan semangat, penginjilan semangat. Ya, next. Nah,
lidahnya apa? Ada api. Jadi ini hati-hati. Lidah kita ini punya kuasa, punya otoritas. Jadi saudara, kalau misalnya toko rada kurang ini apa langganannya, nggak kurang banyak yang datang, saudara jangan ngomong aduh ngeluh tiap hari. Pakai lidah untuk apa? Merubah keadaan. Enggak, saya diberkati, toko saya rame, anak-anak saya luar biasa. Suasana berubah. Ya, next. Nah, ini yang saya terkesan, yaitu apa? Yeskel 47. Ya, kita nggak bisa baca dari semata kaki. Ini kepenuhan di dalam kepenuhan Roh Kudus, semata kaki, lalu selutut, lalu sepinggang, dan akhirnya berenang. Inilah tanda daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan pada saat KKR, bukan pada saat di gereja, tapi setiap saat. Bahkan ketika air ini pergi keluar, itu seperti apa yang dialami oleh di dalam Wahyu pasal 21. Ya, air itu keluar, lalu semua yang air-air yang itu ikan-ikan itu akan hidup kembali. Semangat sekali. Terus daunnya ya, ketika air ini masuk ke daerah-daerah, daun-daunnya itu akan jadi obat. Kalau saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus, saudara pergi keluar, banyak orang yang diberkati. Ini sesuatu yang indah sekali. Next. Nah, jadi kepenuhan Roh Kudus ini dalam Yeskel 47 ya, Pentakosta. Jadi turunnya Roh Kudus, api Roh Kudus. Ayo next. Nah, jadi mereka semua apa? Hanya menerangkan, dipenuhi, bukan berbicara. Ya, karena itu ia tidak bisa dikatakan apa? Membuktikan semua murid dipenuhi Roh Kudus pasti berbahasa apa? Lidah. Ya. Nah, sekarang kan dikatakan, oh ini pasti berbahasa lidah semua. Berbahasa lidah yang dimaksud adalah bahasa yang dimengerti. Tapi bahasa roh itu adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh beberapa orang, ada penterjemahnya. Kalau nggak, Paulus katakan tidak ada penterjemah, lebih baik jangan ngomong. Itu adalah bahasa rahasia ketika kita berdoa di dalam kamar bersama dengan Tuhan. Itu di dalam 1 Korintus 14. Ya. Nah, jadi dipenuhi ini adalah pleto. Tadi plero. Pleto itu adalah sesuatu yang bersifat luar. Jadi saudara kalian, mereka pertama dulu plero, memenuhi semua rumah. Batinnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Setelah itu apa? Mereka pleto. Pleto artinya kelihatan dari luar. Jadi Roh Kudus akan bekerja dari dalam keluar. Kalau saudara udah berdoa lalu minta kepenuhan Roh Kudus di dalam kamar, saudara ketika pergi keluar jadi orang-orang marketing, saudara pergi keluar untuk dagang, orang akan lihat ya, zaman sekarang dikatakan apa? Auranya beda. Akan bersinar-sinar. Ya, jadi harus ada plero dulu, memenuhi semua rumah, semua batinnya dipenuhi, baru ada pleto, dipenuhi secara luar. Ya, jadi ini bahasa itu disebutkan apa? Bahasa-bahasa lain, dialek itu Kisah Rasul 2 ayat 6 sampai 8. Ini dialek adalah kira-kira ada 16 suku bangsa saat itu. Termasuk ada Arab, ya, ada Kapadokia, ada orang-orang Romawi ada di sana. Ya. Jadi ketika mereka berbicara itu sesuai dengan Markus 16 ayat 17 dan 18, kamu akan mendapat bahasa-bahasa baru. Bahasa baru artinya apa? Bahasa yang tidak pernah dipelajari. Misalnya saya hanya bisa bahasa Indonesia ketika saya pergi ke Arab. Saya ketemu dengan orang Arab, tiba-tiba saya bisa berbahasa Arab. Saya bisa ngobrol, bisa diinjili. Ya, nah itu namanya adalah bahasa-bahasa lain.
Nah, apa yang dikatakan oleh Roh Kudus? Ya, mengacu kepada siapa? Kepada pengutaraan yang jelas dan lantang. Jadi ketika Roh Kudus memenuhi kita, saudara sekalian, kita itu akan memberitakan hal-hal yang lantang kepada orang lain. Nggak sembunyi-sembunyi. Dan saudara ketika dipenuhi Roh Kudus, saudara ketemu dengan orang, kamu gimana? Kalau kamu hari ini meninggal, kamu kemana? Oh, nanti ditampar sama orang. Enggak. Kalau Roh Kudus bekerja, orang itu akan tunduk. Ya. Jadi ini penting sekali, saudara sekalian. Apa yang dikatakan oleh Roh Kudus adalah mengacu kepada pengutaran secara jelas dan lantang. Next. Nah, yang ketiga, yang terakhir, penuh dengan Roh Kudus selalu penuh dengan apa? Kata-kata memuji Tuhan dan pengucapan syukur. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus, ya, itu di dalam Efesus 5 ayat 18 sampai ke 20, itu senantiasa penuh dengan kata-kata pujian. Jadi kalau saudara misalnya merasa suam, merasa tidak semangat, buka buku pujian. Atau pujian yang saudara ingat, saudara nyanyikan di dalam rumah. Jadi ada orang yang nggak doa, nggak apa, cuma nyanyi. Terus nyanyi. Nah ketika nyanyi itu, tiba-tiba Roh Kudus akan memenuhi dia. Ya. Kadang-kadang kita merasa nggak ada sesuatu yang kita perlu doakan, tiba-tiba kita nyanyi. Nah setelah itu kita mulai merasakan luar biasa. Pada saat ya saya masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam doa, saya nggak ada perasaan mau nangis, mau apa, nggak ada. Tapi ketika sedang nyanyi, tiba-tiba ada rasa duka cita dalam batin saya. Ya. Dan kita bisa merasakan perasaan orang lain. Suatu hari ketika saya sedang pertemuan orang tua di satu sekolah, kalau nggak salah BPK, ya, anak saya lagi SD lagi itu, saya lagi baca buku. Jadi saya kemana-mana saya bawa buku, saya baca. Ada seorang ibu, ya, orang Batak, dia nyamperin saya, "Bapak pendeta?" "Ya." Dia langsung nyerocos tentang masalah dia. Ya saya dengerin. Ya masalah dia apa macam-macam. Terus sampai anaknya udah 4 tahun belum bisa ngomong. Ya. Terus dia ngoceh terus. Saya bilang, "Bu, stop. Bukan saya nggak mau dengar. Tapi tiba-tiba si ibu sedang ngomong, tiba-tiba masuk dalam batin saya perasaan duka cita. Stop," saya bilang. "Ibu lagi hamil anak ini, ibu beberapa kali mau bunuh diri." "Iya." Ya. Terus saya bilang, "Kita berdoa." Saya pada saat itu saya pegang pundaknya, saya nggak bisa doa, saya nangis. Tapi saya tahan karena itu banyak orang tua murid. Saya pegang, saya tahan, ya. Mungkin ada 1 menit, 2 menit. Akhirnya saya berdoa, "Tuhan, belas kasihan-Mu turun kepada ibu ini. Ya, hamba Tuhan tidak bisa bantu, hanya Tuhan bisa bantu." Ya, dia suaminya juga nggak bertanggung jawab, itu macam-macam. Tapi yang paling penting, saudara sekalian, Roh Kudus kasih rasa duka cita kepada saya. Jadi saudara sekalian, sampai seberapa jauh ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita menjadi orang yang senantiasa memuji nama Tuhan. Lagi kita susah, puji Tuhan. Ya, ingat, mulut ini punya kuasa. Tadi di depan apa? Ketika kita penuh Roh Kudus, kita ngabarkan Injil, kabar baik. Ketika kita sedang mengalami kesusahan, kita juga memuji nama Tuhan. Ada mazmur, ada kidung pujian, ada nyanyian rohani. Bahkan memuji dan menyanyi bersorak bagi Tuhan itu dengan segenap hati. Bahkan yang paling penting apa? Merendahkan diri. Efesus 5 ayat 21. Orang paling sulit merendahkan diri. Orang kaya sulit. Orang berpengetahuan sulit.
Orang yang berpengalaman itu sulit. Ya, orang tua itu sulit untuk merendahkan diri. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, saudara sekalian, semuanya tunduk di hadapan Tuhan. Petrus itu sebagai rasul yang luar biasa, Paulus katakan. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi, dia katakan, emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang ada padaku, aku berikan kepada kamu, yaitu apa? Dalam nama Yesus berjalan. Ya, biarlah saudara sekalian, kita pagi hari ini, ya, kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus dengan luar biasa. Yang pertama, kita harus mempersiapkan diri terus-menerus di dalam doa puasa. Yang kedua, saudara sekalian, kita juga perlu dipenuhi oleh Roh Kudus apa? Ada lidah-lidah api. Setiap orang ada api dari Tuhan. Jadi saudara pulang, biasakan saudara berdoa. Minta api daripada Tuhan, api yang sama turun kepada para rasul, demikian juga api akan turun kepada kita. Yang terakhir, penuh dengan Roh adalah selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan, memuji Tuhan, lalu mengucap syukur. Kalau kita makin ngomel, masalah makin gede. Tapi ketika kita bersyukur, maka masalah makin lama makin kecil, dan Tuhan makin luar biasa dalam kehidupan kita. Mari saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Ya Roh Kudus penuhi kami. Minta ini bisa bantu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Kita perlu haus akan Roh Kudus. Kita angkat kedua tangan kita, saudara sekalian. Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku.
bagi semua bangsa. Saudara sekalian, perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru dalam Roh Kudus. Perjanjian lama ketika manusia berdosa, orang percaya, nabi berdosa, Roh Kudus bisa tinggalkan. Tapi ketika perjanjian baru, kita dicurahkan Roh Kudus, dan firman Tuhan katakan, Rohku akan diam untuk selama-lamanya dalam kamu. Ada jaminan di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Bila saat ini kita sama-sama saudara sekalian angkat kedua tangan, kita berdoa. Setiap orang berdoa, minta api yang sama turun kepada kita masing-masing, supaya api Roh Kudus yang sama turun kepada para rasul dan 120 orang saat itu. Mereka berkobar-kobar kemana saja mereka pergi, bawa nama Yesus. Kemana saja mereka pergi, mereka mengabarkan Injil. Sehingga dalam waktu singkat, hanya butuh 25 tahun, tidak ada teknologi yang canggih, jemaat di seluruh daerah ketika ada rasul-rasul dan para murid pergi, kira-kira ada 100.000 orang bertobat. Saat ini kita sudah canggih. Kita bisa pakai WA untuk mengabarkan Injil. Kita bisa pakai Instagram untuk mengabarkan Injil. Kita bisa pakai Facebook untuk mengabarkan Injil. Kita jangan anggap, oh saya masih lama dalam kehidupan ini. Kita harus ingat, ketika saya pulang kepada Tuhan, apa yang saya bawa? Apa yang saya bawa? Hanya satu jawaban, jiwa-jiwa yang saya selamatkan di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini kami rindu Tuhan, api yang sama turun kepada para rasul dan 120 orang murid saat itu. Turun juga kepada gereja Isa Al-Masih di Cimbuluit ini Tuhan. Engkau sediakan jamaah Tuhan. Kami minta api yang sama turun secara ajaib. Ada kuasa penyembuhan, ada kuasa penginjilan, ada kuasa untuk mendatangkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan ada pembaharuan daripada umat-Mu Tuhan. Tidak lagi biasa-biasa, tapi kami akan menjadi jemaat yang extraordinary, akan menjadi jemaat yang luar biasa. Karena api Roh Kudus, Tuhan, biarlah api-Mu Tuhan saat ini boleh melanda gereja di tempat ini Tuhan. Sehingga kami tidak betah kalau kami hanya diam menjadi orang Kristen saja. Kami tidak betah kalau kami hanya menjadi pendengar. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, ikat segala kekuatan roh jahat. Hancurkan segala kekuatan-kekuatan roh jahat. Supaya saat ini Tuhan, ada api-Mu secara ajaib turun secara luar biasa kepada setiap jemaat-Mu, kepada Kotim dan juga kepada Cisiucien Tuhan, kepada semua pekerja-pekerja. Sehingga Tuhan, kami rindu ada orang satu persatu tiap minggu boleh datang kepada Tuhan, dan biarlah tempat ini menjadi tempat penginjilan yang luar biasa. Dan tempat ini juga ada upper room, ada ruang atas di mana ada majelis-majelis, pengurus-pengurus, pemusik-pemusik, hamba-hamba Tuhan, semuanya berkumpul. Mereka berseru, menangis bagi jiwa-jiwa. Dan kami yakin Tuhan, ketika gereja ini ada upper room Tuhan, maka ada lawatan-Mu, ada revival boleh terjadi atas tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, silakan duduk.
Puji nama Tuhan, kita dilawat oleh Tuhan, oleh kuasa Tuhan, oleh firman-Nya, oleh hamba-Nya. Roh Kudus yang kita butuhkan, Tuhan rindu memenuhi kita sekalian, bukan hanya pendeta, tetapi setiap kita. Kita rindu baik keluarga kita, anak-anak kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara sekalian, biarlah firman yang telah kita dengar tadi boleh tertanam di dalam hati kita. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya, Pendeta Cahyadi, yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati di dalam pelayanan, dan dimanapun hamba-Nya melayani, Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita boleh banyak berdoa mempersiapkan diri supaya kerinduan kita dipenuhi Roh Kudus boleh timbul, dan supaya hati kita dipenuhi belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang terhilang, dan kita sendiri dilawat oleh Tuhan akan jamahan daripada Roh Kudus. Pada minggu depan ibadah seperti biasa jam 9 akan dilayani oleh saya sendiri. Pada hari Rabu pagi ada doa pagi lewat Zoom jam 6 sampai jam 7 pagi. Bila ada saudara yang membutuhkan dukungan doa secara khusus, baik bagi keluarga ataupun bagi teman, kami dengan senang hati bisa bersama mendoakan dan bersama juga minta pertolongan Tuhan untuk mengadakan kunjungan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya minta para pelayan untuk maju ke depan, dan kita akan berdoa untuk persembahan yang akan dilakukan. Silakan Ibu Shelly dan Ibu Ayin. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar. Meteraikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami, hidup kami senantiasa boleh dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kerinduan kami, itu adalah permohonan doa kami Tuhan. Berkati sebentar persembahan yang hendak kami berikan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kiranya persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawat umatnya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini, kami percaya Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami, melawat kami, campur tangan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati
setiap firman yang telah kami dengar boleh tersimpan di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa pada hari-hari mendatang. Dalam kehidupan kami boleh menjadi saksi Tuhan. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, komunitas, dimanapun kami berada ya Tuhan. Pakai setiap kami boleh menjadi saksi-Mu yang heran di dunia yang gelap ini, di dunia yang penuh dengan dosa ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati persembahan kami yang kami berikan dengan segala sukacita. Pakai bagi pekerjaan Tuhan. Berkati juga setiap kehidupan kami, usaha kami, kebutuhan kami, rumah tangga kami. Tuhan memberkati supaya kami boleh mengalami anugerah, kemurahan Tuhan di dalam hidup ini. Berkati mulut kami, ucapan-ucapan bibir kami boleh dipakai untuk menjadi berkat bagi diri kami sendiri dan juga bagi keluarga dan bagi masyarakat. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kiranya setiap kita boleh meyakini kita yang dilawat oleh Roh-Mu yang kudus telah menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Amin. Hidup berkemenangan. Amin. Hidup dengan penuh semangat. Dan boleh memberitakan kabar baik daripada Tuhan. Amin. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.